Halo balo-balaku, CSCS-ku, balik lagi di channel Jauh Rizal. Kali ini Ane akan sharing step by step untuk memulai toy fotografi atau fotografi mainan. Untuk balad-balad yang baru mau mulai toy fotografi atau mulai tertarik dengan dunia fotografi mainan, entah itu karena memang punya mainan di rumahnya, koleksi mainan, penyuka mainan, lalu mulai jepret-jepret dengan handphone, atau memang dasarnya suka motret dan mulai koleksi mainan. Jadi ada yang awalnya mainan dulu, baru ke motret. Ada yang awalnya motret dulu, baru beli mainan. Yang jelas di sini Ane akan share pengalaman Ane ketika memulai toy fotografi dan step by stepnya seperti apa sih gitu. Jadi langsung aja ke pembahasannya. Yuk ah. Nah yang pertama, pilih objek dan properti yang sesuai. Nah poin ini merupakan dasar ketika kita awal mau motret ya. Kita pilih mainan, kita bawa ke lokasi pemotretan, dan di situ kita sesuaikan figur kita itu figur apa dan butuh properti apa aja sih yang mendukung untuk pemotretan yang akan kita lakukan. Misalkan kita akan motret figur si Squirrel dari Pokemon. Nah itu kan dia Pokemon air ya. Nah berarti kita akan bawa figur itu ke tempat yang kira-kira mendukung background dari si atau habitat dari si Pokemon itu gitu. Nggak mungkin kita bawa dia ke lokasi yang banyak tanahnya, banyak lumpurnya, atau juga si Charmander yang Pokemon api ini kita bawa ke misalkan ke pinggir danau ya, atau ke malah dicemplungin ke air misalkan, atau ada partikel-partikel air atau kehujanan atau segala macam. Artinya kan itu nanti berlawanan dengan sifat dari si Pokemon itu atau si figur itu gitu. Nah misalkan juga kita motret si Satria Baja Hitam, iya Kamen Rider Black ya, kalau di bahasa anak 90-an itu Satria Baja Hitam. Satria Baja Hitam ini, si Kamen Rider Black ini atau si Shadow Moon ini berantem di lokasi bebatuan, karena memang di filmnya itu mereka sering berantem di gunung-gunung batu gitu ya, yang nggak ada bangunannya. Kalau Kamen Rider tahun 90-an itu, era-era Showa itu kan mereka berantemnya itu di lembah-lembah, di gunung ya, di bebatuan gitu. Beda sama yang era Heisei yang kebanyakan mereka itu berantemnya tuh duelnya tuh di perkotaan gitu. Nah dengan memilih lokasi atau properti yang pas dengan figur kita, maka itu akan menjadi pendukung atau nilai plus agar pesan yang ada di foto kita atau story yang ada di foto kita itu sampai ke orang yang lihat foto kita. Buat scene dan adegan dengan senatural mungkin. Nah seperti yang sudah Ane tadi bilang, kalau si Kamen Rider itu biasanya dia berantem di bebatuan atau di lembah-lembah gitu. Nah sekarang kita bikin scene atau adegan-adegan yang meniru ke adegan dia di serialnya gitu. Ya itu nggak apa-apa, karena memang referensi-referensi yang kita gunakan itu untuk memotret mainan kebanyakan misalkan dari komiknya atau dari serialnya, kita tiru adegan di filmnya gitu. Ya dimirip-miripin dengan di filmnya, meskipun kita bisa membuat konsep lain dari si figur ini. Misalkan figur Kamen Rider dan si Shadow Moon ini dibikin komedi-komedian gitu, atau dibikin lagi main alat musik gitu kan, yang nggak sama sekali ada di filmnya. It's no problem gitu, it's okay. Nah tapi untuk membuat adegan dan scene itu pun juga perlu kita perhatikan bagaimana keadaan figur kita dan kenali figur kita itu. Apakah figur kita itu termasuk figur yang berartikulasi, atau figur kita tuh hanya statue seperti Pokemon atau Minion ini, atau punya artikulasi tapi minim seperti Dino Snap ini atau Snap Squad dan si Harry Potter ini gitu. Dia kan jadi ini Ane udah pasang di sini beberapa contoh figur. Yang depan ini dia non artikulasi, jadi kita nggak bisa gerak-gerakin tangan, kaki, kepala itu ya, non artikulasi. Jadi kita motretnya gimana dong kalau gini? Kita akan memanfaatkan ekspresi dari wajahnya atau juga dari gayanya dia gitu. Dia lagi ngapain, atau mungkin kostumnya dia seperti si Minion ini, dia pakai kostum manusia purba. Jadi kita bisa pasangkan dengan Dino Squad ya, atau si Snap Squad gitu. Atau kita potret di rerumputan gitu yang mendukung dengan kondisi kostum si Minion dan gerakannya, atau ya tampilan si Minionnya lah ya. Nah, beda dengan figur-figur yang berartikulasi, full artikulasi, kita bisa explore dari
gerakannya. Ini nih gerakannya nggak cuma gini aja nih, dia bisa lari, dia bisa jalan, dia bisa sambil pasang kuda-kuda mau berantem gitu kan. Si Thanos di sini dia pasang gauntlet mau snap gitu ya, mau blip gitu. Jadi ada figur yang kita explore melalui artikulasinya, melalui pose-posenya. Ada juga figur yang harus kita ngulik dengan kondisi seadanya. Jadi kita memanfaatkan angle. Tapi justru aneh respect banget ketika ngelihat ada figur-figur yang non artikulasi itu mereka motretnya dengan bagus gitu ya hasilnya, dan story-nya tuh sampai banget gitu, dan ada scene di dalamnya. Jadi mainnya ya terkesan hidup ya. Karena tujuan kita motret mainan itu adalah supaya mainan itu terlihat hidup dan punya cerita sendiri. Penggunaan cahaya yang maksimal. Baik di indoor maupun di outdoor, kita harus memperhatikan cahaya yang kita gunakan untuk motret si mainan ini. Arah datang cahaya, terus porsi cahaya yang nyorot ke si figurnya gitu ya. Misalkan untuk foto outdoor, nah foto outdoor ini kan kita nggak bisa mengontrol cahaya karena langsung dari matahari. Maka kita harus menyesuaikan waktu pemotretannya dengan kita melihat intensitas cahaya yang matahari turunkan. Misalkan kita bagi 3 waktu, ada golden hour, ada white hour, ada yang blue hour. Yang golden hour ini yang paling enak untuk dilakukan pemotretan. Sekitar jam 6:30 matahari udah naik dikit gitu, sampai ya sekitar jam 9-an itu masih enak lah buat dipakai motret ya. Jadi kalau jam 10 naik ke atas menuju jam 11, 12 sampai jam 2 siang itu agak PR ya ngakalin-ngakalinnya, supaya kita bisa mereduksi cahaya yang datang ke si figur. Apalagi untuk figur-figur yang berwarna silver ini, dia akan memantulkan cahaya atau kontrasnya kelihatan banget gitu ketika kita moto dengan over exposure. Nah kalau foto indoor lain lagi kan, karena kita itu buat artificial light seperti lampu di belakang Anda ini kan bisa diatur dimmernya ya. Dimmer ya intensitas cahayanya, porsi cahayanya bisa diatur gitu. Ataupun kalau nggak pakai dimmer ya kita bisa pakai diredam pakai tisu kah atau pakai kertas apa kah yang bisa mereduksi cahaya supaya nggak langsung nggak nyorot kontras banget ke figurnya gitu. Nah penggunaan cahaya yang proporsional dan maksimal itu merupakan salah satu indikator agar foto kita terlihat mantap. Cari referensi ya. Jadi untuk motret mainan itu juga kita butuh referensi dari luaran sana ya. Baik itu dari internet, kita cari pose-pose si Kamen Rider, kita cari pose-pose si Thanos, kita cari pose-pose Spider-Man, Iron Man, dan bahkan figur-figur yang non-artikulasi seperti Pokemon juga untuk lihat, oh propertinya butuhnya ini, oh propertinya biasanya butuhnya ini, oh lingkungannya seperti ini. Kita akan recreate itu melalui foto kita. Nah kita juga bisa melihat atau mencari referensi itu dari Instagram para master toy fotografi di luaran sana. Dan para master toy fotografi juga itu dibagi jadi 2 lagi tuh, ada yang story dan ada yang modeling. Modeling itu ya figurnya cuma di pose berdiri, vanilla pose gitu, terus dijepret gitu. Nggak bercerita atau ada scene atau adegan apa-apa, tapi hanya memperlihatkan kegagahan atau detail dari figur itu biasanya ya. Ini nggak ada masalah ya antara yang story dengan yang modeling, nggak ada masalah. Yang jelas kita bisa menyampaikan pesan yang akan kita sampaikan dari foto itu. Apakah itu memang tujuannya modeling atau memang tujuannya story. Seperti contoh foto ini, foto dari Toygraphy Story ya, Toygraphy Story, Instagramnya Toygraphy Story. Ini Master Anton. Dia ini ada fotonya lagi penanaman pohon ya, penanaman pohon. Jadi di situ dia ada props kayak pohon-pohon yang ditebang, kemudian di tengahnya itu dia taruh figurnya dengan sambil nanam pohon. Itu kan figurnya meskipun sendirian, tapi itu bukan model. Nah, dia bercerita tentang bagaimana kondisi illegal logging di foto itu gitu. Nah, lain halnya dengan foto misalkan Master Umam atau Master Decadroid yang fotonya memperlihatkan detail dari si figurnya, tidak bercerita melalui figur, tapi di situ dia memang sengaja memperlihatkan ini loh, detail figurnya kayak gini loh. Itu dari segi figurnya, belum lagi dari segi lokasi pemotretan, ada yang indoor, ada yang outdoor. Nah kalau outdoor sendiri, Ane biasa lihat referensi, meskipun Ane jarang banget ya foto outdoor, tapi Ane suka lihat Instagramnya Jared Middleton. Bala-bala semua bisa lihat di Sidorp 730 atau Jared Middleton ya, search aja di situ.
Dia fotografer outdoor, toy fotografer outdoor, dan dia biasa spesialisnya tuh partikel-partikel kayak percikan api gitu, atau es atau air gitu. Itu dia mantap banget lah, itu cocok banget buat referensi bagi yang mau menekuni toy fotografi di outdoor. Kalau di indoor mah banyak banget lah, yang biasa pakai diorama, yang biasa pakai artificial light, itu ada Master Tio Nugroho, ada Master Randy Toys, dan masih banyak lagi master-master toy fotografi yang bisa kita jadikan referensi. Terus bereksplorasi. Jadi nggak bisa instan ya, sekali jepret itu bisa seperti para master toy fotografi yang ada di luaran sana, tapi kita perlu berproses. Kita perlu belajar basic fotografi itu sendiri, kita mengenal segitiga exposure, belajar penggunaan ISO, shutter speed, dan aperture. Juga kita belajar pose-pose figur, itu menjadi satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Nah, ini Ane akan kasih lihat juga nih foto Ane tahun 2018 pas Ane mulai banget toy fotografi. Ane foto pertama ini pakai si Venom dan si Carnage di tahun 2018 ya. Ini Carnage, Venom, dan juga Spider-Man ya di tahun 2018. Ane cuma bawa keluar tanpa diorama, tanpa mempertimbangkan cahaya gitu ya. Penting Ane bawa keluar terus foto pakai handphone. Nah, tapi dari situ Ane kan nggak stuck diem dengan foto yang tetap seperti itu. Kita belajar cari referensi, mempelajari teknik-teknik pengambilan gambar juga gitu ya. Sehingga dari situ dengan figur yang sama, Carnage dan Venom, tapi di tahun yang berbeda, seiring dengan perkembangan pengetahuan dan pengalaman Ane memotret mainan. Ini 2021. Oke, bala-balaku, CS-CS-ku, itu yang bisa Ane share di video kali ini tentang step by step memulai toy fotografi. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa jadi referensi bagi bala-bala semua yang baru memulai toy fotografi atau mulai melirik hobi toy fotografi. Sampai jumpa di video berikutnya. Klik tombol like jika bala-bala suka dengan video ini. Kalau nggak suka ya jangan. Bagi yang belum subscribe, bisa subscribe dan klik loncengnya supaya dapat notifikasi dari video-video Ane selanjutnya. Follow juga Instagram Ane di @jauharijal. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.